Kalau lihat tetangga senang, banyak mikir yang bukan. Jangan-jangan, jangan-jangan, pengen ditibanin pajangan. Nurutin iri, sakit dicari, bisa bunuh diri. Ujung-ujungnya semua jadi tai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas si kebo lagi ya guys ya, banteng maning. Di sini kita akan melihat seorang ratu guys ya. Seorang ratu menyentil ya yang bawahan sok gedabrus itu guys, si Deddy Sitorus guys. Sudahi hal-hal yang bikin kita terpecah belah ini aduh, malahan lebih dewasa Puan ya daripada si Deddy Sitorus guys. Ini ada apa ini? Dia ngetim bahwa PDIP sama Pak Jokowi nih jadi sorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada pesan Pak Jokowi di Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada ancaman beberapa kader itu ada di nasional KPK dan Pak Sekjen juga menjadi tentang sana ini berapa sih keadaan hubungan? Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, tidak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Tapi Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya tanyakan kepada yang bersangkutan. Ini guys ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Walaupun dari perkataan ataupun pertanyaan dari media itu dijawab sama Puan itu kurang tepat guys, cuman saya menengahi guys, kalau jawaban dari Puan itu bisa dibilang ya jawaban aman supaya apa? Supaya tidak salah di mata mak banteng itu menurut saya guys. Karena apa? Dari seluruh jawabannya Mbak Puan ya guys ya, yang keterkaitan utusan ya intinya Deddy Sitorus dengan Pak Jokowi itu tidak ada yang dijawab benar atau tidak, cuman disuruh agar kadernya si Deddy Sitorus itu untuk sudah wis rampung aja nerusna maning, jangan meneruskan kembali hal-hal yang bersifat ya negatif seperti itu guys. Nih jadi ya jawaban Puan ini menengahi guys, tidak langsung. Jadi ya mungkin banyak dari masyarakat kita ya ataupun teman-teman kita kok ditanya A dijawab B gitu.
Ya memang seperti itu, tapi ini jawaban politik guys. Jawaban politik memang seperti itu. Jadi tidak langsung to the point. Yang pasti intinya Mbak Puan itu menyebutkan bahwa ya kalau memang ia ada, disuruh ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Deddy Sitorus. Yang takon kalau Deddy Sitorus itu kan sama aja bohong ya guys. Nih masih tentang Jenderal Perang Ateng. Jadi kalau kemarin saya sempat ngebahasin bahwa Jenderal Perang Ateng yang memberikan tudingan kepada Pak Jokowi itu akhirnya ngajak ngopi untuk mengungkapkan siapa sih orang yang jadi utusan itu. Padahal sebenarnya kan kalau memang kemarin ngadunya di depan umum, ya ngomongnya depan umum juga ya. Ini sekarang Jenderal Perang Ateng seperti kena tegur nih sama Putri Mahkota. Lihatin. Nih, liatin apa yang disampaikan Putri Mahkota. Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima oleh Jenderal Perang Ateng. Karena kita tahu kan di geng Ateng sendiri itu ada kubu-kubu. Di mana bahkan Putri Mahkota ini seringkali apa yang disampaikannya selalu berseberangan dengan Kanjeng Ratu. Nah, kalau udah Kanjeng Ratu yang pakai uratnya ngomong, saya nggak tahu akan masih bisa ngomong seperti ini apa enggak. Apa yang disampaikan oleh Putri Mahkota juga cukup bijak ya. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi, semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Nah, ini nih harusnya disampaikan kepada Jenderal Perang Atengnya Putri Mahkota, supaya kepalanya bisa lurus, nggak ngajak perang-perang nggak jelas mulu. Masa perangnya cuman perangin seorang Joko Widodo? Padahal Joko Widodo ini sudah tidak jadi presiden lagi. Takut amat sama Jokowi. Kenapa? Takut rahasianya kebongkar ya. Halo, Deddy Sitorus ya, kadernya PD Perjuangan yang belakangan ini sering sekali menyerang seorang Jokowi, bahkan beliau memfitnah seorang Jokowi. Tapi gimana rasanya dinotif oleh Mbak Puan ya, anaknya ketua umum kamu. Rasanya itu pasti ya gimana ya. Dia yang menyerang seorang Jokowi, tapi Mbak Puan malah balik ya, mengingatkan kepada Deddy Sitorus untuk tidak menyebarkan kebencian. Apalagi Mbak Puan juga mengatakan bahwa Jokowi tidak seperti itu, bahwa Jokowi tidak mungkin melakukan itu. Itu langsung dinotif oleh Mbak Puan. Nah ini kadernya yang super ngeyel ya, berusaha untuk bertahan bahwasannya dia punya bukti. Di saat ditanya buktinya ya, malah ngajak ngopi. Nanti kalau Bapak Jokowi udah keluar emosinya, ditantang kembali, ayo ketemu, tunjukkan bukti-buktinya, tapi ranah hukum, mampus kamu. Saya harus kasih info, Deddy Sitorus ini juga dalam pantauan KPK, tapi kita tunggu aja beritanya ya, seperti apa. Nih, saya kasih tahu nih, semenjak pemerintahan, dimulai dari kita bicara sejak pemerintahan Gus Dur ya, yang digulingkan sama Megawati, dan Megawati pun tidak lama ya kemudian masuk ke SBY. Saking bencinya tuh Megawati sama SBY, sampai sekarang nggak akur. 10 tahun loh, lama mereka nggak akur, sampai sekarang 20 tahun. Turun SBY, masuk Jokowi. Ini bahasa formal aja ya, bahasa biasa aja lah, bahasa pergaulan anak jalanan aja lah ya. Masuk Jokowi, didukung sama partai PDIP yang dimana ketuanya itu Megawati ya. Di situ Jokowi tahu harus berbuat apa di saat beliau duduk di partai PDI. Dan intimidasi apa yang dikeluarkan oleh pihak partai PDIP terhadap Jokowi ya. Karena saya yakin Pak Jokowi ini nih hati nuraninya buat rakyat. Di ujung-ujung pemerintahannya, di ujung-ujung masa pemerintahannya, Pak Jokowi meninggalkan PDIP karena tidak mau diintimidasi, karena beliau lebih memilih rakyat. Benci kan? Dibenci, diomongin, dipitnah, di itu ini. Jadi PDIP ini yang mana ketua umumnya Megawati ini dan para antek-anteknya ini tidak hanya kepada Jokowi, Megawati membenci SBY juga, menggulingkan Gus Dur juga. Nah sekarang SBY, sekarang Jokowi turun ganti Prabowo, sama diobok-obok juga Prabowo nih, sama PDIP, sama Megawati, sama antek-anteknya. Kalian pikirlah, logika secara logika, jahat kan? Jahat. Itu orang-orang PDIP jahat itu.
Megawati jahat itu. Apa yang dilakukan sama SBY? Diam. Padahal SBY punya mengantongi bukti-bukti kejahatan PDIP yang kemudian estafet dilanjutkan sama Jokowi, sama lebih banyak memegang kartu as kejahatan-kejahatan dari partai PDIP dilanjutkan ke Prabowo. Prabowo punya kekuatan untuk bergerak menindak para mafia koruptor yang terutama di fraksi PDIP. Ini kita lihat untuk kedepannya perjuangan Pak Prabowo ini dengan mengantongi bukti-bukti kejahatan para oknum-oknum tersebut, yang mana bukti kejahatan tersebut diantaranya dilimpahkan dari Pak SBY, kemudian Pak Jokowi yang sekarang dipegang Pak Prabowo. Kita lihat saja untuk kedepannya. Nih, kalian harus paham ini estafet perjuangan ini bukan dinasti, bukan. Kalau dinasti satu orang, SBY sampai seumur hidup. Betul itu, dengerin tuh, teng-teng. Nih, Deddy Sitorus, moncong putih, bodas, goblok, jos, Cir, ini ya tuh, dengerin. Yang namanya dinasti itu satu orang, ya, dengerin ya. Itu Pak Soeharto itu masuk dinasti karena Pak Soeharto terus selama 32 tahun ini. 2 periode kok dibilang dinasti dasmu. Ini ya, tuh apa yang dikatakan oleh saya itu benar yang di video kemarin ya guys ya, tadi malahan ya guys ya, itu bahwa dari Pak SBY ada data koruptor Partai Kebo ya guys ya. Terus yang kedua dari Pak Jokowi yang sudah pasti mempunyai data lebih banyak. Soalnya apa? Pak Jokowi kan sudah masuk ke dalam partai itu. Jadi otomatis mempunyai data yang lebih banyak dari SBY. Dilanjutkan sekarang oleh Prabowo. Dia tinggal monggo Pak Prabowo, ini datanya. Itu. Jadi ya untuk para kader Kebo ya, terutama Mak Bantengnya ya hati-hati ya, hati-hati. Jadi Sitorus tinggal tunggu tinggal tunggu saja masalah ya gratifikasi, masalah apa-apa itulah pokoknya ya, tinggal tunggu saja. Anda dipanggil oleh KPK, nggak usah banyak nyerocos sekarang. Bukan, ini estafet ini. Karena SBY, Jokowi, Prabowo paham hati nuraninya untuk rakyat. Kalian aja yang para pencibir yang sekolahnya cuman hura-hura, dikasih bekal cuman bolos, yang nggak paham bagaimana hati nurani. Belajarlah yang baik, ya. Kasihan orang tua lu. Ini juga pejabat-pejabat oknum-oknum semua nih. Kalian itu hidup di negara ini, dijamin keamanannya oleh negara ini. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan sekarang pemerintahannya Prabowo. Kalian mau apa lagi? Mikirlah kalian lah, ini masanya Prabowo ini. Buktinya sudah banyak tuh koruptor-koruptor dihantam, ditangkap sama Prabowo. Sudah banyak. Itu kerjasama itu. Pemimpin yang ingin membuat bangsa ini bersihlah dari para mafia koruptor. Terima kasih. Tuh, betul guys ya. Benar sekali kan. Prabowo memang benar-benar ingin memberantas para koruptor guys gitu ya. Jadi untuk Partai Kebo ya, soalnya kenapa saya bilang kebo terus guys ya. Soalnya itu adalah gudangnya, itu adalah sarangnya para koruptor guys. Kalau bukan sarangnya, nggak mungkin dari pertama kali Pak Prabowo menjabat itu rata-rata dari Partai Kebo guys. Udah sebentar lagi Partai Kebo habis ini guys. Dan untuk Deddy Sitorus tuh dengerin tuh, ente sudah disentil sama Puan. Anda tahu Puan itu anaknya Kebo itu. Apa Anda juga mau itu ya, rewel juga ya? Nanti kalau rewel Anda bakalan dijewer nanti. Gagal jadi sekjen nanti kalau rewel.
Tapi bener guys ya, bentar lagi ini kasus si siapa Deddy Sitorus bakalan diangkat oleh KPK guys ya. Tinggal kita tunggu saja gebrakan dari KPK. Soalnya ya banyak sekali kasus-kasus siapa Deddy Sitorus yang pas waktu mau ya intinya ikut caleg DPR lah itu ya. Banyak sekali itu pas posisi lagi pawai-pawai ataupun lagi ya cari nama guys. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.